Gitu, nggak usah ribet-ribet. Ini tanah makin mahal, gimana? Biarin. Tanah mau semahal apapun, kalau Allah ngasih ke kita, dapat nggak? Dulu waktu kita mau beli tanah yang di depan, ingat sekali, lapor ke Uwah Khair Afandi dulu. Uwah Khair Afandi itu pimpinan pesantren Manonjaya. Wah, ini tanah harganya makin mahal. Tahu jawaban beliau? Keun bae, biarin. Minta dikit ke Allah, minta banyak ke Allah, minta banyak aja sekalian, lunas. Di Australia dulu satu kapling 3,5 miliar, sekarang 9 miliar, 10 miliar dengan kapling yang sama. Bagaimana? Biarin aja. Pertama, itu bukan punya saudara, ya kan? Yang kedua, nggak nyumbang juga. Biarin, minta aja ke Allah gimana caranya supaya itu jadi bagian dari masjid. Alhamdulillah kebeli, ada aja rezekinya. Begitu? Enak tidak hatinya? Jangan takut ngadepin hidup ini. Ada Allah, penguasa takdir. Masalah kita itu kebanyakan ngurusin yang bukan urusan. Segala dibahas, segala dipikirkan, segala dicari. Coba, ada yang kerja tuh berkualitas karena ingin dinilai atasan, tapi giliran sholat tidak berkualitas. Aneh. Dibikin saja oleh Allah atasannya enak, dipecat dia. Dibikin saja dia tidak mampu berbuat, nggak akan bisa. Harusnya kalau ingin dinilai orang pakai yang terbaik, ingin dinilai Allah sholat yang terbaik. Kita melakukan ini ingin terbaik, tapi sholat tidak terbaik. Ingat tes ini, coba jujur ya, punya uang 120.000, mana yang akan disedekahkan? Kalau nggak berani ngomong nggak usah ngomong, kalau mau jujur ngomong. Berapa? Ternyata 125. Jadi berapa sekarang? Hah? Wah, mulai gak goyang nih. Antara 20 dan 5. Ternyata 127. Jadi berapa? Tadi ujiannya begitu. Kita jarang memberikan yang terbaik ke Allah, betul? Itulah masalah kita. Jadi tetek bengek masalah ini, itu, anak, suami, istri, kesehatan, tetangga, bisnis, usaha, dagang. Itu bukan masalah, itu bukan masalah. Masalah kita tuh nggak menjaga apa yang Allah sukai, baik hati maupun amal. Ini Darut Tauhid DT Peduli, Lembaga Amil Zakat Nasional DT. Tidak ada satupun orang menitipkan uang untuk jadi jalan kemaslahatan kecuali Allah yang menggerakkan. Ini banyak usaha, toko, tidak ada satupun yang datang beli kecuali Allah yang menggerakkan. Travel, sekarang boleh umroh mandiri. Beberapa travel ada yang galau, wah nanti gimana? Tidak ada satupun yang daftar kecuali Allah yang menggerakkan. Niatkan, kita bukan nyari klien, tapi kita niat
memuliakan tamu Allah ke tanah suci. Dah, Allah udah tahu niat kita. Lakukan yang terbaik. Dagang jeruk, dagang dukuh. Tidak ada satupun pembeli kecuali Allah yang menggerakkan. Pastikan dagangannya benar, timbangannya presisi. Yang mentah pisahkan, yang matang, yang hampir udah sangat matang pisahkan. Gak usah pakai bohong, gak usah pakai muji-muji. Ini duku spesial, baru dilihat aja udah bahagia. Bohong. Bagaimana manis? Ini namanya dukuh madu. Ah, bohong. Gimana kalau ditanya, ini dukuhnya manis atau tidak? Jawabannya gimana? Hah? Nggak tahu, kecuali dikunyahin tiap dukuh. Tapi kita juga jangan sok-soleh yang membingungkan. Nggak tahu, jangan gitu loh Pak, jangan nyiksa. Nggak boleh. Silakan dicoba. Kalau manis, alhamdulillah. Kalau ini satu pohon mungkin rasanya sama. Kalau ini pohonnya beragam mungkin beda-beda. Kalau gitu saya nggak jadi beli padahal udah nyobain 5 dan itu yang paling gede. Bagaimana, dendam? Jangan jawab. Halal. Allah lihat tidak? Di sini segede gini Allah tahu tidak? Tenang ya Allah. Halal. Berapa ini duku? 20.000, 5.000 ya. Marah jangan. Kenapa harus marah? Duit dia, duku-duku kita. Belum boleh Bu, ini modalnya 16.000. Ya udahlah, 6.000. Izin Allah tidak dia datang? Jawab. Gimana nih? Emosi jangan. Bener istighfar, astagfirullah. Pelan ya Allah. Ujian. Ibu, kenapa ibu ingin nawar 6.000? Karena duit saya cuman segitu. Anak saya pengen duku, tapi banyak, 1 kilo. Bu ambil. Wah, rugi nanti. Nggak rugi. Ini duku milik Allah, dititipkan ke saya sebagai ladang amal. Allah lagi ngeliatin Bu. Allah tahu anak ibu pengen. Di sini tukang duku ada 5 orang, tapi ibu datang ke saya. Allah yang menentukan. Ini ladang amal. Bu, nggak usah ragu Bu. Namanya rugi, guys. Untung tuh bukan uang saja. Untung yang utama kalau jadi amal. Ibu bahagia enggak? Ya bahagia dong. Membahagiakan orang lain amalan yang sangat dicintai Allah. Emang niat saya dagang juga supaya Allah cinta ke saya. Silakan didoakan deh, sing laku kagok punya duku sing ini 1 truk sekaligus lah. Ada punya truknya. Dagangnya jangan cuma di Indonesia, ke Mekah. Coba eta jarang pada ngedoain truk segala macam ya kan. Allah dengar tidak doa ibu ini? Dengar tidak? Oh, bisa diijabah tuh. Kalau kita sibuk dengan Allah, lebih ringkas urusan itu. Terakhir, orang punya utang ke kita, nggak mau bayar, ngeles terus. Apa yang kita lakukan? Benar istighfar. Bagus. Astagfirullah. Mungkin kita pernah main-main dengan uang orang. Mungkin dulu kita pernah ngutang dan kita menunda-nunda, padahal kita udah dimampukan oleh Allah. Ini balasannya nih sekarang. Terus gimana yang ngemplang itu? Diapain tuh? Doa. Didoakan. Doa apa Pak? Sing mencret atau apaan?
Kenapa nggak ada yang berani jawab? Takut terkabul ya? Mau didoakan apa Pak? Supaya dia kaya jangan? Oh jangan dong, nanti dia lebih kaya dari saya gimana? Dasar dengki. Sekarang kita doain dia kena musibah, makin gak bayar. Dia mencret, malah duitnya habis pakai berobat. Coba gimana? Mau doa apa Pak? Mumpung ini teori ya, praktek rada berat. Dibatasi ya Pak ya. Ya Allah mudahkan rezekinya untuk membayar hutang saya gitu. Selebihnya terserah padamu. Udah gitu dia susah dikontak, bagaimana? Lapor ke polisi jangan. Tobat. Ampun ya Allah. Ini pasti ada dosa saya. Orang yang ngemplang itu dosa, tapi terjadinya pada kita ada dosa kita. Doakan kebaikan. Ya Allah, semoga yang berhutang ini, karena kasihan dia nggak akan selamat. Kalau mati nggak lunas, dia nggak selamat. Janganlah kita dendam, rasain di azab kubur akhirat nanti. Nah, itu gemes berarti. Wah, ya Allah, aslinya saya jengkel, tapi kata ceramah harus doa kebaikan. Cukupi dia, asal cukup buat lunas hutang. Selebihnya mau diazab boleh, asal udah lunas. Zolim. Ini permainan hati, doakan kebaikan. Ya Allah, kuatkan iman, sehatkan, sing tulus ya, lancarkan usahanya. Bukan semata-mata untuk bayar utang ke kita, mungkin banyak utang ke orang lain juga. Kenapa sih kita harus ingin orang lain sengsara? Padahal yang menundang masalahnya juga adalah diri kita. Terima kasih. Ini saya lihat wajahnya pada mikir. Supaya selamat banyak istighfar aja. Susah prakteknya. Ya nggak usah kalau gitu. Khusus untuk Bapak nggak usah. Yang membuat kita bisa mempraktekkan Allah Pak, kita cuma ingin dan sungguh-sungguh. Jadinya kita beramal itu taufik Allah. Pengen tidak, berusaha tidak, sungguh-sungguh tidak. Nah jadinya kita nanti sabar, itu pertolongan Allah. Jadi sebetulnya enggak terlalu rumit hadirin. Cuma itu dia, nafsu itu tidak menyukai kita jadi orang baik, dan setan selalu nipu. Ya selamat berjuang. Pendek kata, baca hadis ini ya. Jadi orang yang yakin ke takdir itu adalah orang yang selalu antusias, semangat. Olahraga manfaat tidak? Semangatlah. Ada seorang hamba Allah penceramah, badannya Allah izinkan besar. Kemudian mulai ada banyak kendala di pembuluh darah. Ustadz, olahraga. Aduh, saya nggak ada waktu. Ustadz, tubuh ini amanah dari Allah. Tubuh disuruh dikasih makan, udah kita kasih makan. Tubuh disuruh istirahat, sudah dikasih istirahat. Tapi tubuh ini juga punya hak untuk olahraga. Makanya yang jarang olahraga kurang amanah ke tubuhnya. Lihat saja nanti, mesti banyak masalah. Sebisa mungkin, tapi juga jangan menuhankan olahraga. Dengan olahraga saya jadi sehat, oh tidak. Olahragawan juga mati semuanya. Benar? Bahkan ada yang mati lagi olahraga. Kenapa semangat sekali? Oh benar, saudara jarang ya olahraga. Bagi kita olahraga adalah amal soleh. Mau sehat, buat apa sehat?
Gaya enggak, sehat itu supaya kita bisa nambah ibadah. Punten Pak, saya harus berusaha minta ke Allah supaya diberi tubuh sehat. Karena kalau enggak, banyak jadwal yang udah dirapatkan, dipersiapkan, nyewa sound system, terus nggak datang. Sedih kan? Dan kalau kita sakit, jadi beban. Kerjaan nggak bagus, ibadah jadi kurang berkualitas. Jadi kita minta sehat, berusaha sehat. Tapi udah doa, udah berusaha, terus kita sakit, ya nggak apa-apa, terima. Bagaimana kalau ditakdirkan sakit? Ridho dulu Pak, terima dulu takdir, baru istighfar, baru bersyukur. Sakit gigi yang sakitnya cuma satu, ya kan? Jangan sampai lupa mensyukuri. Ada jerawat di hidung, sibuk aja mikirin jerawat, lupa nyukurin hidung. Harusnya bersyukur, alhamdulillah jerawatnya kecil. Coba kalau jerawat lebih gede dari hidung, nah berat kan? Bagaimana kalau hilang dompet, sabar atau syukur? Berat jawabnya ya. Nyebut syukur takut kejadian, nyebut sabar takut salah. Ya sabar ya syukur. Untuk hilang dompetnya sabar, untuk yang tidak hilangnya syukur. Banyak mana yang hilang dengan yang nggak hilang? Alhamdulillah, yang hilang dompetnya aja, nggak sama celananya. Bagaimana kalau hilang sama celananya? Udah jangan kemana-mana pikirannya. Untung kita nggak kebawa oleh copet, ya kan? Masih ingat nih tambahan bonus aja, si Kabayan beli motor, hitung, ini saya punya motor baru, ceritain. Istrinya di dapur lagi masak, gak mau keluar, akibatnya Kabayan ke dapur. Sini hitung, lihat nih motor baru. Pas udah keluar, motor tidak ada. Si Kabayan bersyukur luar biasa. Ditanya oleh istrinya, kenapa motor hilang? Syukur, untung saya sudah turun. Gitu. Ah, ini berat, ini tingkat tinggi ya, maaf. Telat memang. Ngerti enggak? Bingung ya enggak? Saya juga dari dulu cerita ini membuat saya bingung, siapa ini yang ngaconya ya enggak? Jangan-jangan yang ceramah ini. Terima kasih hadirin. Sudah hampir jam 9. Astagfirullahaladzim. Apakah Allah sedang melihat kita? Ceramah ini didengar tidak? Ini selama ceramah ada yang ingat, ada yang lupa, tidak semuanya selamat nih ceramah ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan memilihkan hanya yang manfaat saja. Kita akan baca Fatihah, ayat kursi sambil sedekah ya. Saudara kita di Sumatera, semoga rezeki yang Allah titipkan kepada kita manfaat untuk saudara kita. Silakan kita baca Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا سميع يا بشير يا قريب يا شهيد يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. Duhai Allah yang Maha Agung, tidak mungkin kami bisa mengenalmu, meyakinimu kecuali Engkau yang menguatkan iman kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, karuniakan kepada kami iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, yang lurus ya Allah, wa qalban khashian. Ya Allah, kami mohon kepadamu, karuniakan kepada kami hati yang khusyuk, hati yang selalu ingat padamu, hati yang tidak berharap dari siapapun selain hanya berharap padamu, hati yang tidak takut kecuali takut Engkau tidak ridho, takut Engkau murka, takut tidak bisa pulang kepadamu. Jangan biarkan di hati ini ada cinta yang membara ya Allah selain cinta kepadamu. Jangan biarkan hati kami merasakan rindu yang menggebu kecuali rindu ya Allah, rindu ingin pulang padamu, ingin berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa umur kami di dunia ini benar-benar menjadi ahlul yakin, ahlu taat ya Allah. Berikan kepada kami ilmu agar kami tahu apa yang Engkau sukai, dan berikan kepada kami kemampuan agar sepanjang hidup ini hanya di jalan yang Engkau sukai. Jangan biarkan kami berpaling darimu ya Allah. Jangan biarkan kami mengetuk selain pintumu. Jangan biarkan kami menapaki jalan selain jalanmu ya Allah.
Jangan biarkan kami berharap kecuali harap hanya padamu. Tutup ya Allah semua pintu selain pintumu ya Allah. Wahai yang maha menatap, golongkan kami menjadi orang yang merasakan indahnya mencintaimu. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Kami mohon cintamu ya Allah, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Berikan kami ilmu, petunjuk, amal yang dapat menyampaikan kami kepada cintamu. Wahai Allah yang maha mendengar, jadikan jamaah ini jamaah yang istiqomah. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, akhlakul karimah, doa yang engkau ijabah, lahir batin sehat wal afiyah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal, yang barokah, dan berikan kemampuan bagi kami menjadi ahli sedekah. Ya Allah, jadikan kami ahlul Quran. Jangan biarkan sehari pun lepas dari Quran-Mu. Mudahkan kami memahami Quran-Mu, mengamalkannya, mendakwahkannya hanya karena Engkau. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jangan biarkan satupun jamaah yang hidupnya resah kecuali Engkau tentramkan, yang memiliki aib dan dosa kecuali Engkau hapuskan, yang belum berjodoh kecuali Engkau berikan jodoh terbaik, yang sedang sakit kecuali Engkau sembuhkan, yang dililit hutang dan kekurangan kecuali Engkau lepaskan dari hutang dan Engkau cukupi, yang dihimpit masalah kecuali Engkau lepaskan dari masalah, yang berhajat Engkau kabulkan hajatnya. Tolonglah saudara-saudara kami yang ditimpa bencana ya Allah, Engkau menyaksikan segalanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadikan bencana ini penguat iman, penambah pahala, pengangkat derajat, penghapus semua dosa. Gantikan segala kehilangan dengan yang lebih baik. Ya Allah, lepaskan kami semua dari bala dan bencana. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.